Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma anak sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, dan semoga kalau di antara keluarga kita ada yang sakit, kita doakan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah ya. Jadi sebentar lagi tadi disampaikan kurang lebih 1 bulan lagi kita masuk, beberapa hari lagi masuk Dzulhijjah. Dan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah merupakan bulan ibadah haji ya. Jadi bulan ibadah haji itu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya begini, kalau orang umroh di bulan Syawal diniatkan untuk haji itu sudah sah. Nanti pasti hajinya haji tamattu ya, karena umroh dulu baru ibadah haji. Tapi kalau umrohnya di bulan Ramadan diniatkan ibadah haji belum sah karena belum masuk bulan-bulan haji. Kemarin jamaah kita, sebagian saudara kita sudah berangkat ibadah haji ya. Jadi ayatnya di dalam surat Al-Hajj ayat 27 itu wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dzamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Itu ayat haji dan ibadah kurban itu. Jadi yang 27 itu tentang haji dan 28 itu tentang hikmah ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Jadi ibadah haji dan ibadah kurban itu sangat berkaitan erat gitu ya. Maka bagi kita yang sudah daftar misalnya, ya terus berdoa karena aturan berubah-ubah, yang harusnya berangkat sekarang mundur lagi ya. Ada yang mundur 2 tahun karena ada aturan baru kemarin bahwa semua antrian se-Indonesia sekarang disamakan menjadi 26 tahun. Asalnya kan Jawa Barat 23, Jawa Timur itu 30, Sulawesi ada yang 40 gitu, jadi disamakan semua, jadi mundur. Tapi yang mereka maju ya, misalnya asalnya 40 jadi 26 gitu ya, antriannya 40 tahun jadi 26. Mungkin Bapak-bapak ada yang harusnya tahun ini berangkat mundur rata-rata 2 tahun. Jadi 26 jadi 28, yang 28 jadi 30. Ya memang aturannya begitu, kita mengikuti saja ya. Kita membantah juga susah, meskipun kemarin ada yang protes karena mendadak dan sebagainya, tapi tetap. Tapi alhamdulillah Kabupaten Bandung itu biasanya 2.500, kemarin awalnya kita hanya dapat 350, tapi alhamdulillah naik sedikit menjadi 590. Jadi Kabupaten Bandung itu biasanya 2.500, tahun ini 590 orang yang berangkat. Jadi saya bulan depan juga mau izin libur dulu karena saya tanggal 8 bulan depan insya Allah berangkat membawa jamaah KBIH pesantren ya. Jadi dan biasanya kita 90-100 orang, tahun ini hanya 40 pas 1 bis, 41 orang. Hanya 41 itu pas 1 bis dengan saya. Jadi 40 ditambah 1. Alhamdulillah. Yang belum, yang misalnya nunggu supaya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang belum daftar semoga segera dimudahkan oleh Allah SWT bisa daftar minimal gitu ya. Karena tunggunya juga lama sekarang ya, masa tunggunya 26 tahun. Tapi nanti bagi yang belum melaksanakan ibadah haji dan umrah bagaimana, banyak ibadah-ibadah yang masih bisa kita lakukan, pahalanya juga sangat besar. Bapak-Ibu yang kami hormati, jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji itu sekali, yang wajib kan sekali, itu pasti di dalamnya ada umroh. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu umroh sekali, 2 kali, 3 kali, belum melaksanakan ibadah haji, itu kewajiban hajinya belum gugur gitu ya. Artinya masih wajib daftar. Kalau sekarang bukan wajib berangkat,
karena berangkatnya susah ya, jadi wajib daftar lah gitu ya. Kalau tahun 2008, 2007, 2006 ke sana itu, sekarang daftar bisa berangkat tahun ini. Jadi langsung berangkat waktu itu. Jadi mulai 2009 itu nggak bisa, mulai waiting list 2010, 11. Memang dulu awalnya penyakitnya itu sebetulnya di dana talangan itu ya. Jadi untuk dapat kuota itu kan 25 juta harusnya. Nah, waktu itu dibuka dana talangan besar-besaran, orang yang punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu bisa ditalangi oleh bank. Jadi dia bisa dapat kuota, ditalangi oleh bank, nyicil ke bank. Ini yang menjadi awal-awalnya gitu ya. Akhirnya sangat meludak, numpuk. Sekarang sudah 2 juta lebih, 2 juta sampai 2,5 juta yang daftar, yang belum bisa berangkat, yang masih nunggu. Gitu ya. Bapak Ibu kan hormati, jadi kalau hadisnya jelas ya bahwa al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa. Bahkan ada hadis yang lain, al jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Hari Jumat satu ke hari Jumat yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa antara satu minggu itu. Asal hari Jumat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, memperbanyak qiyamul lail, salat malam dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, itu insya Allah setiap hari Jumat itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 minggu. Dan ayatnya hadis yang lain, ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma juga. Jadi satu Ramadan ke Ramadan bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa haji mabrur itu balasannya adalah surga. Ya pasti semua orang berharap bahwa yang melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur. Tetapi orang yang habis haji dan umroh mabrur tidak, itu tergantung setelah dia pulang. Jadi kembali kepada aktivitasnya, apakah ketika pulang dia lebih baik dari sebelum pulang. Kalau ketika pulang umroh masih sama saja seperti sebelum umroh, ya mungkin tanda-tanda belum haji mabrur, belum umroh mabrur gitu ya. Pulang ibadah haji masih judi, masih minum dan lain sebagainya. Kalau bulu tangkis masih kokan misalnya, sama saja. Kalau futsal misalnya yang kalah bayar, gitu ya. Nah, itu nggak boleh, itu judi juga gitu ya. Jadi kalau sudah pulang ibadah haji, pulang ibadah umroh, harus menjaga kemabruran itu. Bagaimana caranya? Jadi ibadahnya harus lebih baik, lebih banyak daripada sebelum ibadah haji, ibadah umroh. Akhlaknya harus lebih bagus, sedekahnya harus lebih banyak, ibadahnya, sholatnya harus lebih bagus, dan begitu dan seterusnya. Gitu. Karena tanda haji mabrur, umroh mabrur itu kalau pulang dari ibadah haji, aktivitas ibadahnya itu meningkat. Kemudian untuk ibadah kurban, karena ini sangat berkaitan, dan ayatnya tadi juga surat Al-Hajj ayat 27-28 tadi ya. Jadi ayatnya wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan, serulah manusia wahai Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong dari penjuru dunia. Ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki, untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan selalu zikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, di mana mereka mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu berupa binatang ternak. Makanya ayatnya fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, maka sembelihlah kurban, makanlah daging kurban di sebagian, dan sebagian berikan kepada fakir miskin. Nah, makanya para ulama dari ayat ini dan hadis yang lainnya dijelaskan orang yang berkorban kan boleh memakan sebagian. Fakulu minha tadi ayatnya, fakulu minha, makanlah daging korban itu oleh yang berkorban itu ya. Wa'atinul ba'isal fakir, dan sebagian besarnya kasihkan. Kalau misalnya nggak makan, nggak ngambil sama sekali, lebih bagus gitu ya. Misalnya kita berkorban, udah nggak ngambil sama sekali. Atau kita ulama membolehkan maksimal sepertiga, itu pun kadang-kadang orang yang dapat bagian kan nggak dimakan sendiri ya, dibagikan keluarganya atau sanak familinya, dibagikan tetangganya lagi. Jadi kalaupun kita makan paling juga sedikit dari yang dari sepertiga itu. Tapi kalaupun nggak sama sekali itu nggak apa-apa gitu. Misalnya kita korban online, misalnya di dompet duafa itu kan banyak juga, atau di aplikasi yang lainnya, yang mau berkorban kirimkan, atau ke Darut Tauhid dan sebagainya, nanti disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita nggak makan sama sekali dan nggak tahu prosesnya sama sekali juga nggak apa-apa. Karena ibadah itu yang penting niatnya. Termasuk misalnya Bapak Ibu mengeluarkan zakat, misalnya gitu ya.
Apakah orang yang menerima zakat harus tahu bahwa itu zakat kita? Tidak harus. Atau misalnya amplopnya ditulis zakat siapa? Itu tidak harus. Kalau ditulis boleh tapi tidak harus gitu ya. Karena ketika kita niat itu sudah sah. Jadi Allah itu yang melihat niat kita, dan niat itu adalah di dalam hati. Niat sholat, niat sodako, niat zakat, itu semuanya di dalam hati. Diucapkan boleh tapi tidak wajib, tidak harus gitu ya. Termasuk niat sholat, niat puasa, nawaitu, somagudin dan seterusnya, itu kan sunnah saja sebetulnya. Tapi kalau nggak niat sama sekali, misalnya puasa Ramadan nggak niat, nggak sah. Kalau misalnya puasa Ramadan nggak niat nggak sah. Niatnya malah kalau puasa Ramadan harus, kalau puasa wajib ya harus sebelum subuh kan. Dan itu ada hadisnya itu. Ya kemarin saya karena waktu Ramadan punya utang saya 10 hari ya. Waktu Ramadan saya dioperasi punya utang 10 hari. Kemarin niat pas hari Senin mau puasa qadha niatnya, tapi lupa nggak niat. Ya sudah ganti aja lah puasa sunnah aja jadinya gitu ya. Karena lupa nggak niat sama sekali. Ya udah niatkan puasa sunnah jadi belum qadha. Kalau puasa wajib baik Ramadan atau puasa qadha atau apa atau puasa nazar kifarat itu harus niatnya sebelum subuh. Karena ada hadis la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak sah puasanya kalau niatnya bukan sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah itu kelewat subuh nggak apa-apa sampai waktu duha. Itu ada hadisnya, tapi syaratnya belum ngopi pagi-pagi. Kalau habis subuh ngopi kemudian niat ya nggak boleh. Sudah 1 gelas air baru niat ya nggak boleh gitu ya. Tetap. Jadi ibadah kurban itu dianjurkan, disunnahkan, bahkan ada yang mewajibkan, Bu. Imam Hanafi itu hukumnya menurut Imam Hanafi ibadah kurban itu wajib. Jadi wajib bagi yang mampu. Kalau enggak berdosa gitu ya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bagi kita yang mampu, bagaimana kriteria mampu? Ya mampu pokoknya kita kehidupan sehari-hari jalan tapi punya rezeki untuk ibadah korban gitu. Itu berarti dianggap mampu gitu ya. Kalau misalnya punya utang mobil, punya utang ya nggak apa-apa, itu udah biasa. Punya utang apa di bank yang dibayar tiap bulan ya nggak ada. Itu jangan punya utang nggak usah ibadah korban misalnya. Ya utang kan dibayar tiap bulanan misalnya yang nyicil dan lain sebagainya. Jadi bagi yang mampu itu sangat dianjurkan. Sudah berkali-kali nggak apa-apa. Ya bolak-balik saja pokoknya. Nah, niatnya bisa diniatkan untuk kepala keluarga, untuk istrinya, untuk anaknya silahkan misalnya. Nah, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa kalau sapi kan pasti untuk 7 orang ya, sapi itu untuk 7 orang. Bisa patungan, bisa satu keluarga, bisa patungan kayak tadi kan 3.700 satu orang. Alhamdulillah masih murah itu, di saya 4 juta ya. Ya beda-beda sapinya nanti gitu ya, beda-beda harganya. Jadi kalau kambing bagaimana? Kalau kambing itu diniatkan untuk satu keluarga. Satu keluarga itu berarti untuk sendiri dan keluarga yang ada di dalam rumah itu. Keluarga itu biasanya definisinya yang kita tanggung kehidupannya. Siapa yang dikatakan keluarga? Orang yang kita tanggung kehidupannya. Misalnya dalam rumah itu ada suami, istri, anak, atau misalnya ada pembantu yang kita biayai, kita tanggung kehidupannya. Itu namanya keluarga. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah misah, sudah hidup sendiri-sendiri, itu tidak masuk definisi keluarga yang ini gitu ya. Kalau mereka kan tidak kita tanggung kehidupannya gitu ya. Termasuk misalnya ada mertua atau ibu yang tinggal di dalam rumah atau ponakan yang kita dalam rumah, itu termasuk satu keluarga. Jadi definisi umum satu keluarga itu adalah orang yang kehidupannya kita tanggung dalam satu rumah itu. Jadi misalnya niat ya bisa diniatkan untuk anaknya, cucunya dan lain sebagainya. Dan insya Allah satu keluarga itu dapat pahala semua. Meskipun diniatkan untuk satu orang, karena hadis Nabi mengatakan Nabi korban 2, yang satu untuk Nabi dan keluarganya, li Muhammadin wa ahlihi. Kemudian yang satu keluarga li Muhammadin wa ummatihi. Bagi umat Muhammad yang belum korban, kata Nabi, untuk satu keluarga, satu kambing lagi Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi kalau sekarang kita kan nggak punya umat. Misalnya untuk satu desa, ketua RW untuk satu RW itu nggak bisa itu ya.
Kalau Nabi Muhammad tadi kan karena memang punya umat Nabi Muhammad itu ya. Jadi itu tidak bisa dikiaskan, nggak bisa dianalogikan. Bisa nggak korban satu kambing untuk satu RW? Ya, nggak bisa itu ya. Satu RT, satu RW, satu desa atau satu negara itu nggak bisa. Jadi hadisnya itu jelas dan banyak. Jadi bagi kita yang mampu itu disunahkan setiap tahun untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian ada hadis ya, dan hadisnya sahih, hadis Bukhari dan Ibnu Majah. Orang yang akan melaksanakan kurban itu disunahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah ya. Itu tidak motong kuku, tidak gunting, tidak motong rambut, itu sunnah. Itu sunnah. Tapi imam juga beda-beda. Imam Hanafi yang paling keras ya. Imam Hanafi itu hukumnya malah haram. Bagi Imam Hanafi, potong kuku, potong rambut itu ketika mulai masuk 1 Dzulhijjah bagi yang akan kurban itu hukumnya haram. Hanya satu itu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i makruh ya. Menurut Imam Syafi'i makruh. Kalau Imam Hambali malah nggak apa-apa katanya. Jadi memang beda-beda. Jadi kadang-kadang satu hadis, satu ayat itu para ulama memahami berbeda, kita boleh mengikuti salah satu yang mana. Jadi semuanya insya Allah betul, karena yang mereka berpendapat itu adalah ulama-ulama yang punya otoritas, yang sudah diakui keilmuannya gitu ya. Jadi insya Allah kita ikut yang mana saja nggak ada masalah. Jadi bagi kita yang untuk melaksanakan kobar ini tadi, semua yang punya kemampuan. Makanya ada hadis Nabi yang sering disampaikan ya. Orang yang punya kemampuan tapi nggak mau berkorban itu dimarahi oleh Rasul itu. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kemampuan untuk berkorban tapi nggak mau, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami, dengan masjid kami gitu ya. Artinya Nabi nggak suka. Sangat tidak suka dan membenci orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Ya kadang-kadang memang meskipun hanya 3.700.000, 4 juta, kalau tidak diniatkan dengan hati yang ikhlas, kadang-kadang susah juga gitu ya. Kadang-kadang untuk beli mobil, beli motor puluhan juta, tapi untuk korban kadang-kadang kita berat gitu ya. Jadi intinya untuk ibadah haji tadi minimal kita harus niat. Makanya ayatnya faida azamta fatawakkal ala Allah. Jadi niat dulu Bu. Bapak-bapak yang belum niat yang kuat. Karena kalau sudah mendapat undangan Allah pasti berangkat. Baik umrah atau haji. Kadang-kadang di luar perkiraan. Saya punya kisah, mohon maaf contoh saja ya. Dia rajin mengurus masjid, kemudian dia memang sering memijat ya, mijat tukang pijat gitu ya. Dia cerita, alhamdulillah karena rajin ngurus masjid diberangkatkan oleh seorang dermawan umroh dan hotelnya langsung di depan Masjidil Haram itu. Di Zamzam Tower. Saya belum pernah, saya umroh ya mungkin puluhan kali, haji sudah berkali-kali, tapi belum pernah saya di Zamzam Tower itu. Itu tadi yang tukang, mohon maaf, yang sering ngurut kita gitu ya, tukang pijit. Dia diumrohkan, hotelnya langsung di depan Masjidil Haram Zamzam Tower itu. Luar biasa. Dan di luar perkiraan. Jadi Masya Allah ya, kalau Allah sudah mengundang, bukan memanggil ya. Kalau saya lebih setuju diundang, undangan oleh Allah ya. Karena diundang dengan dipanggil itu beda. Kalau Bapak Ibu diundang oleh bupati itu kan kehormatan itu ya. Tapi kalau dipanggil Kapolres, nah itu kan beda lagi. Tapi kalau diundang Kapolres itu kehormatan ya. Jadi diundang oleh Allah. Kalau sudah diundang oleh Allah, jadi ibadah haji, ibadah umrah itu memang undangan dari Allah. Tapi kalau ada yang begini ya harus dipahami juga. Misalnya banyak juga travel-travel yang nakal gitu ya, penipuan, ditipu kemudian nggak jadi berangkat. Bapak-bapak supaya tenang karena belum diundang oleh Allah. Karena dia menipu, dia mengatakan diundang oleh Allah dan sebagainya. Itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal lah. Ada travel-travel yang nakal yang untuk umrah khususnya. Jadi untuk ibadah haji sekarang itu kan sekitar 94 juta ya biayanya ya. Nah, kita jamaah membayar sekitar 56 juta kurang lebih. Itu yang lainnya ditalangi, bukan dibayar, disubsidi bukan oleh pemerintah nggak punya uang Bu, oleh dana-dana ibadah haji, jamaah haji yang numpuk di sana. 2 juta daftar sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu kan nunggu. Itu dananya diputer, jadi manfaatnya digunakan untuk subsidi
Kalau kita bayar sendiri mahal 94 juta tadi. Karena teman saya di Mesir itu dia mengatakan juga berapa ibadah haji dari Mesir. Mesir kan dekat itu ya. 75 juta dari sana. Mesir ke Saudi itu kan dekat itu ya. Naik pesawat aja 2 jam, 3 jam. Tapi hajinya juga mahal 75 juta karena tidak disubsidi. Ya, kita bayar mahal karena disubsidi, bayar tadi bisa lebih murah karena disubsidi oleh uang jamaah sendiri tadi yang disimpan di sana gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi kita yang misalnya kalau perintah untuk melaksanakan kewajiban itu kan tidak untuk semua umat Islam. Misalnya perintah haji itu dalilnya hanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi yang mampu saja. Zakat misalnya tidak semua orang terkena kewajiban zakat. Zakat juga hanya bagi yang mampu. Tapi kalau sholat ya semua orang bisa sholat maka wajib, tidak ada dispensasi. Kalau larangan semua kena. Misalnya ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, jangan lakukan perbuatan zina. Itu kena, semua orang Islam terkena larangan itu. Misalnya ada innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Judi, kemudian undian, semuanya itu adalah haram misalnya. Itu adalah perbuatan setan. Semua orang Islam terkena larangan itu gitu ya. Jadi kalau larangan nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak boleh minum-minum, nggak boleh berkata jelek dan lain sebagainya, itu semua terkena itu ya. Jadi kalau perintah itu hanya bagi yang mampu saja. Tapi kalau larangan itu semua terkena. Termasuk tadi perintah untuk melaksanakan ibadah kurban, ibadah haji tentunya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya juga sangat besar, Bu. Jadi bagi kita yang belum diwajibkan umroh, belum berkewajiban haji, banyak ibadah-ibadah. Nanti saya ambilkan ada beberapa hadis, ada sekitar 10 hadis yang ibadahnya ringan tapi pahalanya sangat besar. Nah, yang pertama tentunya yang sudah sering disampaikannya, ketika kita ada tentang sholat suruh gitu ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholat godat, summa yadkurullaha, kemudian dia zikir pada Allah, hatta tatul asamsu, sehingga matahari terbit, fasolah rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, fakanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Itu yang sering disampaikannya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sekarang, kemudian zikir pada Allah itu bisa baca Quran, bisa zikir sendiri, bisa mendengarkan ini, tausiah, diskusi dan sebagainya sampai terbenam matahari, hatta tatul asamsu, fasolla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk ya, yang sudah sering kita lakukan, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna kata Nabi, tamatin. Artinya apa? Bagi kita yang belum kewajiban ibadah haji dan umroh, ada ibadah yang mudah kita lakukan tadi. Dan pahalanya sangat besar. Sama dengan haji dan umroh. Ka'ajri hajjatin wa umrotin tamatin itu ya. Jadi pahalanya memang tidak mudah, tapi ya minimal kita melakukan ya, meskipun tidak setiap saat itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sholat subuh berjamaah, kemudian wirid sendiri misalnya tiap hari baca Quran atau apa, sampai kurang lebih 1 jam lebih ya, 1 jam dari subuh itu suruk itu kurang lebih 1 jam 15 sampai 1 jam 20 ya. Hari ini berapa suruk ya? 548 ya. 548. Subuh kan 532 ya. 532. Jadi kurang lebih 1 jam seperempat, 1 jam 20 menit itu ibadah di situ, kemudian sholat 2 rakaat itu pahalanya sangat besar. Artinya bagi kita yang belum kemampuan, belum wajib haji dan umroh, melakukan tadi dapat pahala sangat besar. Meskipun pahala itu tidak menggugurkan kewajiban haji, karena sudah sering sholat suruh kemudian nggak usah ibadah haji, ya tidak demikian gitu ya. Itu hanya pahalanya, artinya penghormatan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, luar biasa, kita diberi pahala yang sangat besar itu ya. Kalau Ramadan kan salah satu pahala yang sangat besar kan itu Bu ya, Lailatul Qadar itu ya. Lailatul Qadar. Itu kalau orang dapat Lailatul Qadar itu kan sama dengan 83 tahun ya, sama dengan ibadah. Itu kan asbabun nuzul apa namanya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu asbabun nuzulnya kan
Ada sahabat yang mengeluh, ya Rasul katanya. Mereka kan usianya panjang-panjang orang dulu itu ya. Karena usia panjang bisa ibadahnya bisa banyak sekali, nanti pahalanya bisa cepat masuk surga, pahalanya sangat besar. Makanya akhirnya turunlah ayat itu. Itu Allah, penghormatan dari Allah pada umat Nabi Muhammad, meskipun usianya hanya 70 tahun, 60 tahun, tapi kalau mendapati Lailatul Qadar misalnya 3 kali, berarti sama dengan 250 tahun usianya. Sama dengan ibadah 250 tahun. Kalau mendapat Lailatul Qadar sekali aja sama dengan ibadah 83 tahun ditambah usianya tadi, kan 150 tahun dan sebagainya gitu ya. Jadi itu pahala-pahala yang diberikan kehormatan dari Allah. Termasuk banyak ibadah-ibadah yang mudah kita lakukan tapi pahalanya sangat besar. Ini karena banyak saya ada beberapa hadis yang saya tulis. Yang pertama tadi ya, yang paling besar. Kemudian yang sudah sering kita lakukan, yang pahalanya sangat besar, ibadahnya sangat mudah, kan qobliyah subuh Pak ya. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi setelah masuk waktu subuh, kemudian qobliyah subuh. Sholat 2 rakaat itu pahalanya sudah hafal Bu ya? Seperti apa Bu? Khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya sama dengan dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya pahalanya kan sangat besar itu ya. Makanya jangan pernah ditinggalkan kecuali darurat, misalnya nggak bisa sama sekali gitu ya. Jadi itu pahalanya sangat besar. Ibadahnya kan gampang gitu ya, tapi pahalanya sangat besar. Kemudian yang ada juga yang kalimat, 2 kalimat yang pernah disampaikan juga ya, kalimatani khafifatani, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, khafifatani fil lisan. Tapi dia sakilatani fil mizan, berat nanti timbangannya, pahalanya sangat besar. Habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu bisa kita wiridkan berkali sehari, 100 kali, 200 kali, 50 kali, 30 kali. Pahalanya sangat besar itu. Dan itu hadisnya sahih, hadisnya Bukhari Muslim ya. Jadi hadis Bukhari Muslim itu semua hadis Bukhari Muslim itu sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Nanti kalau Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai namanya musnad ya. Musnad Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu kualitasnya di bawah, rata-rata di bawah Bukhari Muslim. Karena ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Kalau yang selain yang Bukhari Muslim tadi ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ngaji misalnya Bulughul Maram atau misalnya Nasoihul Ibad dan sebagainya, itu campur itu. Itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis lemah juga banyak di Nasoihul Ibad misalnya. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Bunyinya begini, mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khutat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Ini luar biasa nih ya. Jadi mudah diucapkan. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini beda dengan yang hadis tadi kan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang tadi ya. Ini subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin. 100 kali fi yaumin dalam sehari, khutat khotoyahu. Semua dosanya dihapuskan walau kana misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim juga. Artinya yang rajin mengucapkan subhanallah wa bihamdihi minimal 100 kali sehari, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Khutat khotoyahu, semua dosa-dosanya dihapus. Walau kana misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan kan sangat banyak, Bu. Buih di lautan kan sangat banyak gitu ya. Tentunya dosa-dosa yang besar dihindari gitu ya. Nanti ada syaratnya dalam beberapa hadis yang lain. Dosa-dosa besar tidak termasuk di situ. Jadi dosa-dosa kecil yang dihapus secara otomatis gitu. Karena kalau dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha khusus. Ya dosa besar banyak, misalnya syirik pada Allah, yang paling besar kan itu ya. Yang kedua, hukukul waliden, durhaka pada orang tua. Kemudian yang molimo, M5M itu ya,
mencuri, zina, mabuk dan seterusnya, main perempuan dan sebagainya gitu ya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Kalau yang dosa-dosa besar itu harus ditaubati sendiri, khusus dengan taubatan nasuha. Apakah harus dengan sholat tobat? Tidak harus juga. Karena sholat tobat itu dari para ulama ada yang mensyariatkan, tapi artinya tidak wajib gitu ya. Tapi yang penting tobat ya kita tobat istighfar pada Allah, baik pakai istighfarullahaladzim dengan rasa penyesalan dan tidak mengulangi lagi dan seterusnya. Jadi taubatan nasuha. Jadi kalau punya dosa-dosa besar itu harus ditobati secara khusus dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu banyak dengan ibadah-ibadah yang tadi kita dijelaskan oleh Nabi tadi itu bisa hapus dengan sendirinya gitu ya. Jadi tidak berat Bu ya, membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah insyaallah ya. Tapi syaratnya dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian ada amal yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Misalnya sholat kita kurang sempurna, ibadah kita ya khususnya sholat kita, sholat wajib, itu kalau kurang disempurnakan. Apa hadisnya? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli sholatin salasan wa salasina. Ini hadis Bukhari. Jadi setiap habis sholat kita membaca subhanallah, tasbih ya, 33 kali, kemudian tahmid, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir, Allahu Akbar 33 kali. Nanti ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdi wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Itu akhirnya gitu ya. Jadi 99 tadi. Kenapa 99? 33 hadisnya begitu ya. Itu karena untuk menyamai Asmaul Husna. Ini penjelasan ulamanya. Karena Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu 99, maka 33 tadi jumlahnya Asmaul Husna. Makanya disempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah wa syarikallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi bisa menyempurnakan ibadah kita. Misalnya sholat kita kurang sempurna, itu diantaranya disempurnakan dengan tadi wirid tadi. Dan itu sudah biasa kita lakukan ya. Tapi supaya lebih mantap lagi, apa manfaatnya? Ini untuk menyempurnakan misalnya ibadah-ibadah sholat kita yang kurang sempurna. Jadi ibadah sholat wajib, kadang-kadang kita pikiran kita kemana-mana Bu ya. Sholat pikirannya kemana-mana, itu kan kurang sempurna, kurang khusyuk. Itu dengan wirid tadi bisa disempurnakan. Pahalanya sangat besar gitu ya. Itu sudah bisa kita lakukan. Makanya jangan pernah kita tinggalkan dalam kondisi kecuali sangat darurat misalnya. Ya misalnya kita sholat sambil di pesawat misalnya atau di kendaraan, habis itu wirid nggak ada masalah. Jadi tidak harus di masjid wirid. Jadi habis sholat misalnya di mana, kemudian kita bisa tadi tetap membaca istighfar, kemudian dilengkapi dengan tadi istighfar 3 kali, kemudian dilengkapi dengan tadi gitu ya, dengan tasbih, tahmid dan takbir tadi. Ini juga ada ibadah yang lain yang pahalanya sangat besar juga. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi hadisnya Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin. 100 Bu ini ya. Nah, itu hadisnya memang begitu ya. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin, 100 kali, kanat lahu adlu asri riqabin. Pahalanya sangat besar seperti memerdekakan hamba sahaya 10 orang. Sekarang enggak ada hamba sahaya, dulu ada ya. Hamba sahaya itu dulu supaya menjadi orang merdeka dia harus membayar kepada tuannya sejumlah uang atau dibeli oleh orang lain. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, asalnya kan sahabat. Asalnya hamba sahaya. Kemudian oleh Abu Bakar dibeli kepada tuannya, dibeli dengan sejumlah ya mahal. Mungkin sekarang ya puluhan juta gitu ya untuk memerdekakan hamba sahaya. Puluhan juta, misalnya katakan 50 juta lah. Ini sama dengan 10, memerdekakan 10 hamba. Berarti sama dengan 500 juta Bu. Kira-kira gitu kalau. Jadi pahalanya sangat besar. Jadi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu pahalanya sama dengan orang memerdekakan 10 hamba sahaya.
Ya artinya sangat mahal, sangat besar pahalanya gitu. Karena memerdekakan hamba sahaya itu ya besar. Jadi kalau ya sudah itu dulu di awal Islam Bu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan ya mungkin. Kenapa di Islam ada hamba sahaya, ada budak perbudakan dulu gitu ya. Budak itu dulu memang akhirnya dilarang di dalam Islam ya, hamba sahaya. Karena ya mohon maaf, memperlakukan manusia seperti barang. Jadi hamba sahaya itu bisa dijual, bisa dikasihkan orang lain, bahkan kalau perempuan oleh tuannya, mohon maaf, bisa digauli tanpa nikah. Dan itu ayat Quran. Jadi seperti barang, nanti udah bosan kasihkan orang atau dijual. Atau kamu bayar uang. Nah, makanya di dalam asnaf zakat, itu ada rikob ya. Orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya adalah hamba sahaya yang akan memerdekakan dirinya. Dia boleh diberi zakat supaya mengumpulkan uang, bisa bayar kepada tuannya, nanti bisa menjadi orang merdeka. Makanya asnaf zakat itu kan ada 8. Salah satunya wafir rikob, wafir sabilah. Rikob itu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Itu dia membayar sejumlah uang, misalnya kalau sekarang 50 juta membayar kepada tuannya, dia menjadi orang merdeka. Ya, orang merdeka sudah bebas seperti biasa. Kalau hamba sahaya kan itu dimiliki gitu ya. Makanya akhirnya memang tadi pertanyaannya kenapa di dalam Islam ada hamba sahaya? Hamba sahaya itu masih lebih bagus daripada gini ceritanya. Hamba sahaya itu adalah tawanan orang kafir, perang kalah, ditawan oleh orang Islam, dijadikan hamba sahaya. Tapi kalau orang Islam kalah perang, dibunuh oleh orang kafir. Itu udah aturan perang gitu ya. Orang Islam perang kalah, ditawan oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Kayak sekarang Yahudi kurang ajar itu. Yang dia buat aturan kan sekarang, yang Zionis Israel membuat aturan tawanan perang orang siapa? Orang Palestina itu akan dibunuh. Pokoknya semua tawanan akan dibunuh. Itu kan gila itu. Dan itu meskipun melanggar hukum internasional ya mereka yang lain hanya nggak bisa apa-apalah gitu ya. Meskipun diprotes banyak orang. Jadi dulu kayaknya kan memberlakukan kayak itu tuh Yahudi itu. Jadi dulu orang Islam kalau kalah perang ditawan itu dibunuh oleh mereka. Nah, kalau orang kafir yang ditawan oleh orang Islam tidak dibunuh, tapi dijadikan hamba sahaya. Nanti ya macam-macam. Ada yang disuruh mengajar, ngajari anak-anaknya orang Islam. Kalau sudah mengajar 10 orang dibebaskan. Ada yang dijadikan hamba sahaya tadi. Jadi hamba sahaya itu masih jauh lebih baik daripada perlakuan orang-orang kafir pada waktu itu gitu ya. Meskipun akhirnya memang dihapus juga di dalam Islam, akhirnya nggak ada gitu ya. Sekarang tapi dalam Al-Quran masih ada kan rikob hamba sahaya. Ada juga hadis riwayat Muslim, Bu. At-tahuru satrul iman, walhamdulillah tamlaul mizan. Jadi at-tahuru itu bersuci. Bersuci itu baik bersuci dari hadas kecil atau hadas besar itu adalah setengah dari keimanan. Makanya ada orang yang menjaga dirinya selalu suci, tapi susah ya. Kalau bisa, alhamdulillah luar biasa. Tapi banyak orang-orang ya apa ya kiai-kiai kita gitu ya, yang selalu dalam kondisi apa namanya wudu suci. Jadi dia batal wudu gitu ya, selalu batal wudu. Itu luar biasa. Kalau bisa, alhamdulillah. Saya belum bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang setiap batal wudu setiap ini kita kan bahwa at-tahuru satrul iman. Jadi orang yang dalam keadaan selalu bersuci itu pasti itu imannya lebih bagus daripada yang lainnya. Karena itu setengah daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kata-kata kalimat alhamdulillah itu tamlaul mizan. Pahalanya sangat besar. Itu nanti timbangannya sangat besar. Tamlaul mizan. Mizan itu timbangan amal kita nanti. Jadi memperbanyak alhamdulillah. Kenapa? Ini hadisnya. Memperbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tamlaul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina sama wal ard. Kemudian subhanallah walhamdulillah itu memenuhi semua langit dan bumi pahalanya. Jadi pahalanya memenuhi semua langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Artinya ini Bu ya, ini kehormatan dari Allah pada umat kita Nabi Muhammad bahwa banyak ibadah-ibadah yang ringan tapi pahalanya sangat besar tadi ya. Jadi nanti ibu-ibu tinggal milih sajalah yang mana memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Insya Allah kalau itu selalu rutin kita ucapkan itu pahalanya sangat besar. Jadi ibadah mudah tapi pahalanya sangat besar gitu ya.
Kemudian ada hadis, maaf, ini surat Al-Quran ini. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Surat Nuh ayat 10 dan 11. Apa ini intinya? Orang yang banyak istighfar itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ada masalah, banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Yang sempurnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Ya sebanyak mungkin. Atau minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita di kendaraan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau 100 kali, mau 200, mau 300, enggak ada. Semakin banyak semakin baik. Ini akan dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi hadisnya ini malah ayat Quran Bu ya. Ini surat Nuh ayat 10 dan 11. Kemudian ada kalimat yang mudah juga. Ini hadisnya Muslim. Pahalanya juga sangat besar. Tentang baca sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Hadis Muslim. Barang siapa membaca sholawat sekali kepada saya, kata Nabi, maka Allah akan memberikan sholawat kepada dia 10 kali. Sholawat Allah kepada kita apa? Berarti barokah. Ya, sholawat kita kepada sholawat Allah kepada manusia berarti barokah, manfaat, barokah kehidupan gitu ya. Nikmat. Kalau sholawat kita kepada Nabi pujian gitu ya. Tapi kalau Allah membaca sholawat kepada Nabi artinya itu penghormatan. Tapi kalau Allah memberikan sholawat kepada manusia berarti nikmat, barokah dan nikmat. Jadi kita membaca sholawat 1 kali maka Allah memberikan kebaikan nikmat pada kita 10 kali. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Jadi barang siapa membaca salawat sekali kepada saya, kata Nabi, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kali lipat. Makanya ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya ayat berikutnya shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja membaca salawat pada Nabi. Masa kita nggak mau memperbanyak salawat? Tapi ada yang salah. Orang yang rajin baca salawat nanti akan mendapat syafaat dari Nabi. Ya kalau dia nggak sholat nggak apa yang enggak. Jadi artinya sholat wajib tetap yang wajib dilakukan. Tapi tambahannya memperbanyak baca salawat. Jadi jangan hanya megang satu hadis misalnya. Orang yang rajin dia tiap hari ribuan baca salawat. Tapi sholat enggak, malah tetap maksiat. Ya enggak akan dapat syafaat Nabi. Jadi syafaat Nabi akan diberikan pada orang yang ahli ibadah, tambahnya yang rajin membaca sholawat diantaranya. Jadi hadis itu harus dipahami dengan yang lainnya, berkaitan dengan yang lain, tidak hanya berdiri sendiri. Hadis Muslim. Ahabul kalami ilallahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat thayyibah nih. Ini ucapan yang paling disukai Allah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama ada yang menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namanya kalimat thayyibah, kalimat yang paling disukai oleh Allah. Dan ini hadisnya juga Muslim. Jadi banyak ibadah yang bisa kita lakukan, kita sambil di mana saja, sambil masak itu bisa sambil masak wirid kan nggak ada masalah. Subhanallah, walhamdulillah. Daripada masak ngedumel suami nggak bener terbalik dan lain sebagainya gitu ya. Lebih baik subhanallah walhamdulillah tadi gitu ya. Ada yang lebih mudah lagi Bu. Ibadah, tapi pahalanya juga tabassumuka fi wajhi kalaka sodakotun. Ini hadisnya Tirmidzi. Senyum kepada orang lain itu juga sodakoh. Senyum. Makanya banyak senyum Bu. Bapak-bapak juga banyak senyum. Tapi kalau ada gadis nggak usah senyum Mbak. Senyum-senyum sama gadis sama nenek-nenek nggak mau ya, itu salah itu. Senyumnya sama yang muda-muda aja. Jadi artinya wajah yang apa ya, yang ramah itu ya. Ada orang yang susah senyum tapi dia pokoknya ramah ya, udah itu sama saja gitu ya. Ada yang memang susah senyumnya. Fishnya susah senyum misalnya. Kayak jutek itu misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ramah, berbuat baik pada orang lain. Senyum saja menjadi pahala, apalagi perbuatan yang lainnya yang berbuat baik pada orang lain. Gitu. Artinya ibadahnya sangat mudah.
Yang terakhir, hadis yang terakhir itu imatatul ada anitoriki sodakotun. Jadi misalnya ada paku di jalan, kita ambil, kita pinggirkan. Ada misalnya paku payung di jalan misalnya. Nanti takut kena orang, kita ambil. Ada beling, ada apa gitu ya di jalan, kita pinggirkan supaya tidak terkena orang. Itu juga pahalanya sangat besar. Jadi banyak ibadah-ibadah yang tadi ya, bahkan ada yang menyerupai haji dan umroh, atau bahkan yang lebih daripada itu ya. Kalau khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya kan lebih banyak, lebih besar dari haji dan umroh pahalanya itu. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha. Kalau lebih besar daripada, lebih baik dari dunia dan isinya, berarti lebih besar dari ibadah haji dan umroh. Artinya kita yang belum berkewajiban haji dan umroh bisa melaksanakan ibadah yang pahalanya jauh lebih besar daripada haji dan umroh. Ini memberikan motivasi pada kita semuanya. Meskipun kita belum bisa haji, belum bisa umroh, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Insya Allah kalau yang kecil-kecil tadi, karena belum tentu kita masuk surga dari sholat kita, belum tentu kita masuk surga dari mungkin dari ibadah-ibadah yang kecil, wirid dan sebagainya tadi, yang menyebabkan kita nanti insya Allah semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang berhormati. Banyak yang saya sampaikan karena minggu depan, bulan depan saya izin karena saya berangkat haji. Doakan semoga jamaah kami dan jamaah semuanya sehat walafiat, lancar melaksanakan ibadah, dan semua jamaah haji Indonesia yang punya keluarga berangkat supaya semuanya selamat. Amin ya robbal alamin. Meskipun ada perang supaya nggak ada pengaruhnya lah. Karena kemarin terakhir informasi, kalau nanti kondisi perang belum berubah, masih rutenya misalnya masih nggak bisa, jamaah haji kita akan dialihkan lewat Afrika. Itu jadi 14 jam perjalanannya. Tapi alhamdulillah yang kemarin enggak, yang kemarin masih aman, landing di kemarin berarti langsung ke Madinah ya. Karena rombongan pertama kemarin landing di Madinah, dia langsung ke Madinah masih alhamdulillah enggak dialihkan. Karena kalau terpaksa dialihkan itu lewat Afrika 13 sampai 14 jam di dalam pesawat. Itu lebih capek dan lebih lama. Semoga yang disampaikan pada hari ini memberikan motivasi kita, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, nggak ada pertanyaan ya? Ada? Enggak? Oke, silakan. Oh enggak. Ya 1 menit ya apa-apa. Artinya pas. Oh enggak ada, enggak. Artinya pokoknya setelah masuk gitu misalnya ya berapa menit dari itu masih masuk sholat suruh gitu ya. Tapi kalau sampai 1 jam ya nanti sholat duha namanya itu, setengah jam itu udah masuk sholat duha. Ya mungkin 5, pokoknya sudah 5 menit 10 menit itu bisa untuk melaksanakan sholat suruh gitu ya. Tapi kalau ke sana kan setengah jam sudah masuk duha itu. Jadi setengah jam dari terbit matahari itu sudah boleh sholat duha sebetulnya. Meskipun waktu yang pas jam 8, jam 9, tapi ketika matahari naik sepenggalah itu sebetulnya setengah jam, 1 jam itu sudah masuk. Boleh. Artinya bagi yang mau kerja, mau berangkat dan sebagainya, setengah jam dari sholat subuh itu, dari suruk itu sudah untuk melaksanakan sholat duha. 1 jam lah, mungkin setengah jam sampai 1 jam. Itu Pak ya? Ya, enggak. Ya. Ya, mbak saya ya. Supaya bisa membebaskan dirinya sendiri. Ya. Aplikasi yang zaman sekarang itu ya, sekarang nggak ada. Sekarang sudah nggak ada. Makanya sekarang zakat diberikan kepada yang asnaf yang ada saja. Jadi diberikan kepada asnaf yang ada saja gitu ya. Karena rikop itu definisinya khusus itu ya. Dalam Al-Quran rikop itu ya tadi yang orang yang asalnya tawanan perang kemudian jadi hamba sahaya dan nanti anak turunnya jadi hamba sahaya juga gitu kan. Itu yang disebut rikop tadi. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya maaf ya sebentar. Jadi sekarang misalnya 8 rikop udah nggak ada. Dan nanti misalnya zakat itu, misalnya ini panitia zakat nanti ya, misalnya di masjid. Yang misalnya mu'alaf nggak ada. Ya sudah nggak usah gitu kan. Itu kan ada mu'alaf, ada rikop, ada gorim. Gorim kan? Gorim itu orang yang nggak punya penghasilan tapi utangnya banyak. Untuk hidup aja dia utang-utang gitu ya. Itu namanya gorim. Jadi nanti panitia zakat juga zakat khususnya zakat mal ya.
termasuk zakat fitrah. Karena sodako di sana bisa zakat mal, bisa zakat fitrah juga gitu ya. Ghorim ini kan jarang dibahas juga nih. Ghorim itu orang yang banyak utang tapi untuk kehidupan aja dia susah. Atau misalnya gini lah, orang nggak punya harta sama sekali, habis kebakaran atau habis apa, dia untuk hidup aja nggak ada, itu masuk ghorim juga. Tapi bukan ghorim kalau misalnya dia punya utang mobil, punya utang rumah, nyicil, tapi dia kehidupannya makan mewah dan itu bukan ghorim, itu gaya hidup saja sebetulnya itu ya. Jadi ghorim itu yang betul-betul hidup saja susah, nggak punya penghasilan, tapi dia malah punya utang banyak. Jadi nanti ghorim nggak ada, mu'alaf yang baru masuk Islam nggak ada, rikob nggak ada. Jadi sodako hanya untuk, ya zakat itu hanya untuk fukara, fakir, miskin, amil mungkin ya. Kemudian sabilillah, ibnu sabil. Kalau ibnu sabil banyak ya, anak-anak di jalanan nggak bisa mampu, nggak bisa pendidikan, itu ibnu sabil. Sabilillah itu bisa, ulama juga beda pendapat. Sabilillah itu pokoknya untuk kepentingan agama, misalnya untuk mendirikan sekolah masuk sabilillah, diberikan ke masjid juga boleh, bahkan untuk memberikan honor kepada misalnya ustadz-ustadz, kiai-kiai yang tidak dibayar itu misalnya ya, itu juga boleh, atau misalnya untuk memberikan insentif itu juga boleh. Jadi enggak, yang kedua kalau Al-Quran definisikan adalah ayat suci yang bicara tentang masa lalu ya. Ya. Aimanuhum. Ya. Ada ayat yang memang futuristik ya sampai masa depan, tapi ada ayat yang berlaku juga setelah itu tidak berlaku lagi. Misalnya ada ayat setiap ketemu orang kafir bunuhlah misalnya. Itu kan ada ayatnya ya. Setiap ketemu orang kafir bunuhlah. Ayat itu berlaku dulu ketika zaman perang. Karena asbabun nuzulnya pada waktu itu mereka melakukan penyerangan pada orang Islam. Ketika ketemu orang kafir dimanapun bunuh. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh. Tiap ketemu orang kafir dibunuh misalnya, kan bahaya itu. Ada orang Cina dibunuh, orang Hindu. Jadi ada ayat yang memang berlaku pada waktu dulu dan yang datang, tapi ada beberapa ayat yang tidak, hanya kondisional karena asbabun nuzulnya juga berbeda. Ya termasuk yang malakat aiman hukum tadi sekarang sudah nggak ada. Jadi sekarang hamba saya rikob itu sudah nggak ada, sehingga ayat itu berlaku ya ketika masih ada dulu. Ketika sudah oleh Nabi akhirnya dilarang perbudakan, berarti sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi bukan berarti ayat tidak berlaku, tapi ada kondisi-kondisi yang sesuai dengan hal tersebut dan ada yang tidak gitu ya. Jadi termasuk tadi misalnya bagi rikob udah nggak ada, ya nanti bagi zakat hanya kepada yang ada saja misalnya. Saya kira cukup Bu ya, terima kasih. Ini sudah masuk suruk ya, suruk 48. Jadi suruk, alhamdulillah bagi yang belum batal misalnya silahkan bisa melaksanakan sholat. Kalau yang mau sarapan juga mangga. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.